Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya ya. Jadi Pak Babin hari ini ada kegiatan di Balai Desa Pura Mekar, Kecamatan Gedung Suryan. Nah, kita hari ini hari apa ini kita? Hari Selasa, Selasa, Mei 2024. Nah, Pak Babin menghadiri ini. Ini acara apa kita ini? Rakor bulanan. Rakor bulanan Dan sosialisasi masalah panen raya kopi, Pak. Nah, sekali panen raya kopi, guys. Beliau ini adalah bos kopi. Namanya siapa, Bos? Namanya Bos Henry, Pak. Mas Hendri ya. Nah, kami Pak Babin hadir karena dipimpin Bapak Kapolsek. Jadi di dalam nanti kita lihat ya, apa kegiatan di dalam, apa yang dilakukannya, pembahasannya apa, terus tanya jawab dari warga kepada Bapak polisinya, terutama Bapak Kapolsek apa. Karena apa? Alhamdulillah petani kopi Lampung Barat ini di tahun ini lagi panen raya kopi, Bos ya. Betul, Pak. Panen raya kopi, hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Terus masalah harganya? Masalah harganya ya seperti disampaikan di rapor tadi bahwa belum pernah seumur hidup Pak harganya segini, Pak. Di atas 50.000. Di atas 50.000 Iya. ya, alhamdulillah berarti kita. Nah, nanti kita gali-gali ya informasi di dalam apa yang dibahas apa ini dan lain sebagainya. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, dadah semuanya. Indonesia Raya dan Mars Lampung Barat. Hadirin dimohon berdiri. Ketua LHP Kecamatan Gedung Suryan dengan hasil atas kajiannya. Yang saya hormati dan saya banggakan juga ada hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Mudah-mudahan dengan acara rakor ini nanti kita akan mengambil langkah-langkah untuk menghadapi panen besar ini atau usaha kopi ini sangat. Ini tadi adalah pengusaha-pengusaha kopi Lampung Barat Gedung Suryan, guys. Ini bukan hanya saja para petani kopi, tetapi para pengusaha kopi ini kedepannya membutuhkan keamanan dan kondusivitasnya, Bapak Ibu ya, supaya usahanya ini Pak, para pengusaha ini lancar dan sukses ya. Jadi mudah-mudahan nanti di rapat koordinasi ini Bapak Ibu kita bisa sharing. Apa kata Ibu Camat tadi, belum pernah seperti saat ini. Kami dari Polsek, apa salahnya karena hari ini baru saja bisa bertemu Bapak memperkenalkan diri. Nama Rekson Sahrul, pangkat AKP, kelahiran Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Istri 1, anak 4, pengalaman dinas nggak jauh banyak. Saya di Bangka Belitung 3 bulan, kembali ke Polda Palembang, kemudian ke Lampung Utara 91 sampai 93, buka Polres Lampung Barat sampai sekarang. Di Lampung Barat juga kebanyakan kegiatan saya mungkin kurang lebih kebanyakan jalur lintas. Hampir 15 tahun saya di Samsat, di SIM. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu. Sudah, ini kalau saya masih di Polres itu mendengar itu sampai kita patroli jelajahi ke ini bermotor dalam rangka panen raya kopi ini, kita blusuk-blusuk. Namun kejadian nggak bisa kita hindari, Pak. Kami ini Polri ini bersama instansi terkait, mungkin Pol PP, TNI, harus bersinergi dengan Ibu Camat, Bu Paplatin, warga desa, tokoh agama, tokoh alim ulama segala macam.
Tanpa bapak-bapak kami tidak bisa berbuat. Kami juga keterbatasan personil. Ya sebagai contoh di Gedung Suriang, baru sekitar 1 bulan ini cuma 1 ditambah kapusnya Pak Sarip. Yang ada kemarin 2. Jadi sementara 3 sekarang kan. Jadi keterbatasan kami. Tanpa bantuan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menjaga Kamtibmas ini, bohong kalau kami bisa berhasil. Memang tugas kami Pak sebagai preventif, represif dan penindakan. Artinya kita berupaya dulu melakukan pencegahan sebelum terjadi. Nah, upaya itu seperti apa? Nanti mohon Bu Camat, nanti dengan Pak Pratin untuk ditingkatkan lagi ronda malam. Ronda malam ini nanti dibentuk, silakan nanti untuk dikoordinasikan dengan perangkat desa. Lokasinya seperti apa? Karena dilaporkan ke kita, kadang-kadang lewat waktunya itu lama berselangnya. Jadi kita terbatas informasinya. Jadi mohon bantuannya bila misalnya seandainya mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak ya, kalau terjadi segera lapor minimal ke perangkat Pratin, mungkin ke Babinsa, Babin Kamtibmas. Informasi-informasi mungkin bapak-bapak rekan-rekan sekalian ada yang kenal dengan anggota Babin, ada yang kenal dengan Polri, silakan. Jadi kita bisa jadi begini maksudnya. Untuk ini mulai dari Sumber Jaya sampai ke Simpang Terbanggi. Kita bertahun-tahun ngumpulin kopi, ngumpul begitu berbuah orang yang mau nikmati. Nah ini jangan sampai. Ya artinya silakan bapak-bapak untuk pengawalan berkoordinasi nanti dengan usaha kopi melalui Pratin atau perangkat segala macam. Kemudian tolong yang bagi pengawas kopi ini sudah terdengar riak-riak oleh kami. Tolong kalau nampung kopi jangan diterima yang basah. Saya begini, jangan sampai bapak-bapak terlibat jadi penadah. Bukan kami melarang. Nah, tolong di ini Pak ya, untuk yang penampung kopi ya, saya menghimbau ini bukan mengingatkan, menghimbau. Kemudian bapak-bapak juga yang punya kopi, jangan nunggu kopinya merah semua. Kalau memang istilahnya bisa diputil, ya dipilih. Jangan sampai bapak-bapak udah 3 tahun belakangan ini istilahnya nunggu kopi dengan harga yang kemarin murah begitu mahal, kita nunggu matang dulu, begitu ke kebun habis. Iya kan, ada yang ditinggal. Kemudian kalaupun sudah dikarung dimasukkan ke dalam rumah. Jangan nanti karungnya udah dimasukkan karung kering, ini kasat mata menjadi niat dan kesempatan bagi mereka-mereka orang-orang luar yang punya kesempatan untuk mengambil kopi kita. Nah ini maksud kami, Bapak Koordinasi ini memberikan himbauan, mengantisipasi jangan sampai di wilayah kita khususnya Gedung Surian ada yang seperti yang sudah-sudah ronda, pos ronda yang di pos nanti ditambah Polri-nya, terus Pol PP-nya sama Babin. Nah kami nanti mungkin tidak tertentu Pak jamnya, bisa jam 11 malam, bisa jam 12, bisa jam 9 kami patroli, karena saya membawai 5 wilayah 2 kelurahan. Nah, kalaupun istilahnya cuaca cerah mungkin kita bisa bermotor. Tolong difasilitasi nanti Pak Camat ya, nanti kalau memang istilahnya udah terbentuk posnya, nanti kita sama-sama. Bapak-bapak, demi keamanan bapak-bapak, kalau sekedar hilang uang iya nggak jadi masalah, bisa dicari lagi. Kalau nyawa, ini hindari betul. Kalaupun transaksi misalnya nanti di lapak, katakanlah bapak-bapak bawa 2 karung kopi kering dengan kualitas dan mutu yang bagus, dengan harga 70.000 per kilo, itu udah kelihatan uangnya. Ambil aja sebagian kita transfer ke bank demi keamanan bapak-bapak. Kita nggak tahu loh Pak, yang lapak ini memang pembeli kopi atau pemain. Jangan semua dipakai nanti, ini mengundang kesempatan bagi orang-orang yang mau tidak kriminal. Terutama kepada ibu-ibu kepala sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA,
dihimbau anak-anaknya Bu ya. Termasuk anak saya juga saya kasih motor Bu. Bukan saya motornya saya. Ini agak lama tadi, udah ngeri. Anak baru bisa sambil main HP tolak kiri tolak kanan. Nah, yang kita jaga ini untuk anak sekolah. Ya, untuk anak SMP perhatikan kalau di sekolah Bu, SMA silakan bawa motor tapi dibatasi. Pastikan kuncinya terkunci Bu. Pastikan terkunci. Kalau memang istilahnya di sekolah itu ada gerbang lebih bagus. Diingatkan kami, dikasih informasi, Pak di sana agak rawan, Pak di sini kita akan masuk. Kami nggak segan-segan, nggak sungkan-sungkan. Silaturahmi, sambang dengan bapak-bapak sekalian. Ada tanya jawab, Pak Sarif kalau disiapkan catatan. Walaupun memang ini semampu kami dengan Bu Camat, aparat sini mungkin Pratin mungkin akan menambahkan nanti. Silakan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa proses juga sudah membahas kalau beli kopi ada pengadaan segala macam. Jadi kami juga ingin diperjelas soal itu nanti. Karena kami ini kan membeli kopi. Kami tidak tahu kopi itu dapat sekian atau dapat dari mana asalnya. Ketika itu kita membeli dan tanpa pengetahuan kami terkena pasal-pasal diterapkan. Itu menurut kami sangat berbahaya jika itu tidak dijelaskan. Kemudian tadi Bapak Kapolsek juga sudah menyinggung mengenai kawasan. Kebetulan Pak, beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah Ketua Yogi bersama atasannya juga memberi silaturahmi kepada kami yang ada di gedung Suryan. Beliau menjelaskan bahwa nanti memang kalau masalah pengiriman kopi dan sampai dengan pada Lampung kami disediakan fasilitas pengamanan. Fasilitas pengamanan yaitu kami punya ada di Inus ya. Di Inus kami berkoordinasi dengan Polsek dan Polres. Kemudian mengenai pengamanan lokal yang ada di gedung Surya ini, kami meminta kalaupun ada rondanya itu sistemnya dirubah, satu, koordinasinya diperbarui, karena kita melihat kejadian beberapa tahun silam, ada kejadian di waktu itu sama kawan sekali, orang ronda juga malah kiri sama pelaku. Artinya itu kita dengan keamanan proses sangat jauh. Dan di sini saya minta keamanannya lebih ditingkatkan, koordinasinya lebih dipercepat. Artinya gedung Surya ini minta ada pos pengamanan yang terdekat, sehingga bila ada kejadian yang tidak terduga, skala yang besar, kejadiannya cepat ditangani. Kemudian untuk meningkatkan keamanan yang lebih lagi, tadi Pak Mitra menunjukkan kepada saya untuk disampaikan bahwa kita pengusaha kopi ini sebisa mungkin tidak menerima kopi dalam bentuk gelondong. Artinya beliau meminta kalau ada kopi yang gelondong kita diterapkan sanksi yang tidak semata-mata cuma sanksi, jadi harus disepakati bersama, diketahui bersama Bapak Kapolsek dan lain-lain sehingga sanksi itu bisa diterapkan. Saya kira penyampaian dari saya sekian, mungkin nanti kalau yang kurang bisa disampaikan dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembeli kopi nanti yang penampung kopi yang basah. Ya, kami tidak melarang. Kalaupun memang punya kebun kopi, memang dia perlu mungkin butuh cepat uang untuk sekolah anaknya, itu jadi masalah. Asal memang punya pemiliknya. Nah, jangan sampai nanti pembeli kopi ini terindikasi menampung kopi yang gak jelas asal usulnya, begitu ketangkep dijual dengan pak itu. Ini yang kita hindari.
Maksud saya jangan mendadak hasil yang yang tidak jelas. Kalaupun bapak-bapak si A punya kebun itu, orang tahu yang kebun dia, oh dia mungkin basah mau perlu, udah jadi masalah. Itu yang pertama maksudnya. Kira-kira udah bisa ini ya untuk masalah ini, untuk menghindari pasal-pasal yang berkenaan bila tersangka tertangkap oleh kami ternyata dia mencuri di kebun si A, dijual dengan si B, kopi basah dengan harga sekian. Nah pembeli juga kena penadaran. Kalau Pak Sohim bisa istilahnya memastikan itu pemiliknya tidak jadi masalah. Ya, yang kita hindari itu bukan pemilik kopi yang menjual, kita tahu itu bukan yang dari dapat hasil milik mereka sendiri. Yang kedua masalah pengawal Pak Sohim. Silakan nanti berkoordinasi dengan Kapolres. Babinsa, Bu Camat, Pratin. Gelondongan itu artinya yang baru di relasi seksual. Itu yang berperan untuk menjadikan orang yang pengen yang mengatakan istilah kriminal dia melakukan pencurian di batang. Nah nanti kan mekanismenya silakan kita nanti Pratin atau dengan Bu Camat kita atur kesepakatan bersama untuk tidak menerima kopi gelondongan. Karena saya yakin kalau pengusaha kopi selama ini tidak pernah menerima kopi gelondongan. Jadi mungkin yang dimaksud beliau tadi maksudnya biar jelas itu kan kopi masak kadar airnya kan. Jadi yang dimaksud itu kopi gelondongan. Keamanan yang perlu kita waspadai dan kita perhatikan bersama-sama itu bukan hanya keamanan setelah dari kopi kita. Tapi sebetulnya harus kita mulai dari ya. Karena tingkat pencurian atau tingkat kejahatan ini bukan hanya terjadi pada saat kopi ini sudah menjadi isi atau sudah menjadi uang, tapi diturun-turun memungkinkan kopi kurang. Nah pada kesempatan ini saya mungkin sedikit mendeteksi bahwa kalau pencurian yang ada di kebun atau kehilangan yang ada di kebun itu pencurinya tidak akan jauh-jauh. Artinya pencurinya itu pernah di wilayah kita, bukan yang datang dari daerah lain. Nah antisipasinya semacam apa? Kumpulnya tapi hanya orang pencurian. Kalau tubuh sudah dipikirkan seperti sudah dipikirkan, ini seperti apa? Makanya ada bahasa yang panjang sebelum polisi. Kita jadi tadi polisi juga berminat sampai ke namanya terbagi itu bagaimana bentuknya biar kami pengusaha siap bagaimana kita bertanya Pak Polsek ya kan karena memang sebetulnya dari dulu Pak Polsek di saat ini menolak ada itu ada pengalaman ya hanya saja mengambil memang disposal dan baginya jadi mungkin ada lah ya dari Polres bisa hadir di sini dan segala macam. Kita tahu apa prosesnya, tapi paling tidak itu ada dukungan dari pemerintah. Nah kalau seperti ini sudah pada saat kita musyawarah hari ini apa solusi apabila terjadi misalnya maling itu anak-anak yang masih berstatus belajar, status hukumnya seperti apa? Apalagi kalau itu masih bawah umur, apalagi sekarang Pak era digitalisasi ini, kadang-kadang anak-anak itu mahasiswa bisa uang kepada orang tuanya kali kasih, bisa saja mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi itu juga mungkin perlu antisipasi selain pengawasan daripada pihak sekolah juga mungkin kepada orang tuanya juga nanti mungkin pihak sekolah bisa menyampaikan diri. Karena saya pernah mengalami itu sebaiknya nantinya yang paling itu bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga pernah terjadi seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tersebut kita sama satu dengan bisa kita sama. Jangan kena malu. Kita pulangkan ke Rasulullah, kebiasaan masyarakat kita sudah itu mereka yang masuk untuk mengambil kopi dan itu sekitar jam 4 sampai jam 5 malam. Jadi yang
kita perhatikan tentang waktunya. Karena apa? Model pisang beberapa kali ini ada kejadian mau kopi masih dicokokin itu seperti itu. Dan juga subuh. Nah, subuh ini antara jam 5 kita keluarkan jam 7 jam 8 ini waktu-waktu rentannya. Maka itu bagaimana kita semua ini secara medis mengatur hal seperti itu. Kita terbatas keterangan di luar, tapi sering kejadian sudah banyak sekali pedagang dari luar daerah ini masuk ke sini dengan mengiming-imingi harga yang sangat mahal, lebih asal kopi yang ada di dapat industri. Tapi mereka nanti mungkin rekan-rekan yang sampai kerja silakan kita terus untuk pertanyaan lain. Kejadian ini saya bertanya kepada Pak Proses. Di Gunung Surian, di Kecamatan Gunung Surian ini sering terjadi maling besar dan maling-maling yang lain. Nah, ilustrasinya, misalkan ada tetangga kita yang memperjoki seseorang atau kelompok sedang mengambil pisang terhadap kita. Pada kejadian itu, yang memperjoki yang maling itu terjadilah percecokan, sehingga terjadilah perkelahian ataupun semakin banyaknya orang yang melintas itu semakin banyak warga yang datang. Tetapi yang tidak pun datang. Pada waktu itu terjadilah anggapan katanya tidak seimbang. Maka si maling ini kena hajar dari beberapa masyarakat. Pertanyaan saya, ketika si pemilik kebun tidak melaporkan kejadian kepada kepolisian, apakah yang memukul tadi si kepala kebun tadi dikenakan sanksi? Karena bahasanya kalau secara hukum itu kriminal. Gitu. Jadi pertanyaan saya, jangan-jangan nanti yang melonjak begitu, saya khawatir apa? Jadi kami minta petunjuk kepastian hukum bagi kami yang memperkoki dengan kejadian yang tidak sengaja dan terjadi keributan, maka apa jaminan bagi kami selaku yang menjaga tugas kota atau dari menjaga selama keamanan ini, Pak? Kalau seandainya kami bisa tersangka, saya bilang nanti kita akan masing-masing saja. Gitu. Jadi sekali lagi dengan hormat kami mohon penjelasan tentang kepastian hukum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Kecamatan Gunung ini kemudian juga sudah ada beberapa solusinya hasil rapat ini, dan saya rasa yang diundang di sini adalah semua yang punya peran penting terhadap keamanan, termasuk Bapak Ibu kepala sekolah hadir di sini karena punya peran penting. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Pratin terkait masalah maling belajar, ya mungkin juga perlu diantisipasi. Bupati Cipta Waras terkait masalah belajar tadi yang kriminal belajar, kemudian juga dari Kurangkan terkait masalah justru malah pendana yang kita lakukan ya, di lokal dan yang ada tujuan. Kemudian juga apa kepastian hukumnya kalau kita ini sebagai masyarakat membela kita ya, atau ngadu, takutnya malah sering terjadi kita yang adu kita yang tersangka ya kan. Nah itu yang masih jalan. Jadi begini, kita ini kan negara undang-undang itu sudah jelas. Kalau si A ini mencuri di kebun si B tanpa tahu pemilik si B dan tidak melaporkan, ini tidak bisa dikatakan tidak lanjut. Tapi masyarakat yang melihat pengamanan tidak boleh main hakim sendiri. Boleh mengamankan, boleh melaporkan. Ini kita negara hukum. Gak boleh kita misalnya saya nih mencuri tempat Bu Camat yang melaporkan Bang Rusman, tapi Bu Camatnya nggak melapor. Tapi Bang Rusman dan kawan-kawan menghakimi saya, dia kena 35 tahun penganiayaan. Ataupun secara bersama-sama 170 KUHP. Jadi Bang Rusman nanti boleh mengamankan, melaporkan kepada pihak peradilan.
terakhir instansi terkait meneruskan kepolisian. Ya baik-baik, aman saya. Kalaupun memang spontan itu memang kekesan warga itu saya maklum aja. Tapi kalau sampai patah, ini jadi tersangka yang pelaku pemukulan. Jangan sampai bapak-bapak sudah membantu kami mengamankan pencuri, tapi bapak-bapak yang jadi tersangka. Nah ini maksudnya, ya silakan bapak-bapak menangkap siapa saja, tapi kalau sekedar nyepes tidak membahayakan, itu maklum saya. Nah, atau melitikin lah sampai pipis gitu, itu malu. Karena kekesalan warga akibat tinggal laku si pelaku tadi. Tapi kalau sudah mengakibatkan sampai meninggal dunia, tetap dikejar polisi terus, Pak. Bisa 351, 352. Juntonya nanti pembunuhan. Nah, itu pembunuhan berencana. Karena secara tidak disengaja mengamankan sudah membantu tugas polisi, tapi menjadi tersangka akibat ini tadi. Itu Pak yang kata aman. Jadi kita negara hukum ini sama-sama ada kita pengadilan, kejaksaan, tidak dilimpahkan sana masuk LP nanti proses berlalu. Itu udah lepas tanggung jawab kami ya Pak. Oke udah paham ya. Kemudian untuk ibu dari Cipta Waras yang termasuk itu harus pendampingan khusus dari pihak Bapas dan Lapas. Harus ada istilahnya penasehat hukumnya. Nah, bagaimana kita istilahnya menindaklanjuti kalau anak-anak di bawah umur, kadang-kadang mereka tadi apa yang sekarang di zaman modern ini kata Ibu Pratin tadi kan main slot, main ini, main segala macam kan nggak ini kalau meminta uang begitu nggak dipenuhin ini tadi mungkin bisa tetangga, mungkin jemuran segala macam. Juta itu kita tidak bisa ada pasalnya, ada ketentuannya, ada ketentuannya. KUHP itu mengatur ada ketentuannya. Jadi di atas 2.500.000 itu baru kita proses. Itu pun kalau pihak korban yang melapor langsung. Karena kita pernah dimentahkan di pengadilan. Kenapa maling cabai sekilo harus diproses? Nah inilah ada korban di Pekon. Bisa dari camat, Pratin, Babinsa, Babin Kamtipas yang merembukkan permasalahan agar tidak terulang kembali. Tapi dengan catatan hitam di atas putihnya ada perjanjian untuk membuat efek jerah. Ya Bu, dari ketua ini untuk anak di bawah umur tetap kita sebenarnya kalau memang ini kita bebankan orang tuanya, tapi kan tidak mungkin orang tua ini mau diperiksa karena anaknya mencuri. Nah, ini harus ada pembinaan dari Bapas dan Kalapas, harus ada pendampingan hukum. Karena mungkin ketidaktahuan mereka dengan berisiko seperti ini kan. Kemudian dari Pak Andre tadi, Pak Andre apa yang disampaikan Pak Pratin, Pak Andre tadi, orang ini dari mana-mana nanti berpura-pura baik dengan bujuk rayu. Kalau si A jual 65, saya sanggup 68 dengan iming-iming. Nah ini juga kita baru masuk tadi. Kalau transfer dia uang palsu nggak termasuk, tapi dengan cash bisa ada uang mainan nanti. Perlu diwaspadai, perlu diwaspadai. Aman. Itu maksud kami tadi. Kalau menjual kopi, nggak perlu diambil semua, sisanya ditransfer aja lewat rekening. Apa yang disampaikan Bu Camat tadi, mungkin dari Bang Rusman tadi, dari rekening Bansos mungkin bisa dipakai. Ya, terkoordinasi nanti mungkin difasilitasi Pak Pratin kalau masyarakat yang keterbatasan tidak mampu kemampuan yang membuat rekening mungkin didampingi nanti atau nanti dipanggilkan pihak bank dari Fajar Bulan atau di Sumberjaya untuk mengadakan pembukaan rekening untuk mempermudah supaya bapak-bapak tidak berbondong-bondong ke bank juga karena banyak kegiatannya. Nah yang terakhir Pak Andre, terima kasih masukannya, karena warga yang dari luar ini tadi bukan hanya membeli, mungkin ada sebagian, saya bukan berseuzon ya, bukan istilah berpikir negatif, mungkin pelaku juga pura-pura jadi pembeli, menggambar di wilayah kita siapa yang bisa jual kopi ini, siapa yang bosnya di sini, kira-kira ini siapa, itu kita tidak tahu, kita harus waspadai, tetap waspada. Ya, tetap waspada, jangan sampai kita yang mudah-mudahan di panen raya ini
khususnya warga kita di Mapakon Gedung Surian aman, kondusif, nyaman, bisa menikmati hasil panennya. Saya berharap itu terhindar dari segala mara bahaya. Ya, mudah-mudahan itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kapan Pak Bos? Kami akhirnya pasti dari luar. Dan selama ini juga seperti itu. Dan saya bilang kepada Pak Agen di Badan Pembangunan, itu siapapun tenaga kerja yang datang mohon untuk identitasnya untuk didata. Kalau kita mengidentifikasi ketika dari hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan mudah mengidentifikasi orang tersebut dan mencari orang tersebut. Karena selama ini banyak masih dari Prinseu, dari mana orang itu pasti untuk bekerja di sini. Karena kami masing-masing kita di sini mencari tenaga orang di sini karena rata-rata. Kemudian yang kedua, mungkin Pak Andre yang berkomentar itu benar sekali. Jadi itu kembali kita himbau kepada masyarakat untuk tidak menjual kepada orang yang tidak kenal. Di sini banyak pengusaha kecil kita kenal sudah jelas. Kalau belum terjadi komplain kita datangnya mudah, itu kita himbau untuk tidak menjual. Karena apa? Indikasinya banyak. Mungkin dia membeli 1.000, 2.000 dari Pak Usman beli kopi, tapi timbangannya selisih 1 kilo, sama aja. Atau itu karena masyarakat biasanya yang menjual beli kopi yang pakai itu juga beli kopinya di dalam-dalam. Yang rata-rata masyarakat yang umum masih awam lah. Tidak menutup kemungkinan karena ini juga pernah saya temukan transaksi cash tergiur harga ini akhirnya dibayar uang palsu. Nah ini juga kita waspadai peredaran uang palsu, terutama ya tadi. Ya, kalau umpamanya beli dengan Pak Sofi dengan yang lain orang sini kita komplain oleh uang palsu. Saya kita komplain datang lagi. Nah ketika dengan orang yang luar ini siapa dan mana kita nggak tahu. Ini juga merugikan masyarakat kita. Ini juga kita himbau. Nah guys, ini Bapak Kanit kita Intel, Bapak Juda Padli, teng kopi baik Pak Babin, terima kasih. Kami para pengusaha kopi di sini, alhamdulillah merasa bersyukur bisa dikumpulkan di tempat ini untuk koordinasi pengamanan panen raya. Ini menurut kami di sini tadi waktu bicara di meja belakang tadi, ini adalah wujud perhatian dari Polri dan kecamatan terhadap keamanan kami, kelancaran kami. Semoga dengan hal yang seperti ini ekonomi di Kecamatan Gedung Surian bisa berjalan lebih cepat peningkatannya pasca COVID-19 yang kemungkinan kita beberapa tahun kebelakang terjadi kemunduran ekonomi. Kepada Bapak Kapolsek. Monggo Bapak Kapolsek, tolong disampaikan untuk penutupnya Bapak Kapolsek. Baik, terima kasih Pak Babin. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, instansi terkait, petani kopi, pengusaha kopi. Kita memberikan himbauan di sini untuk sama-sama menjaga Kamtimas selama akan berlangsung panen kopi. Harapan kami tetap bersinergitas dan berkoordinasi supaya Kamtimas ini tetap terjaga aman dan kondusif. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kapolsek. Demikian tadi guys, alhamdulillah acara sudah selesai. Beliau-beliau ini ada pengusaha pisang, ada pengusaha kopi, ini Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi kegiatan keseharian Pak Babin. Di saat suka maupun duka, Pak Babin harus ada. Bener nggak Pak? Nah, jadi perintah pimpinan Pak Polisi sekarang harus merakyat. Jadi sehingga dari kegiatan inilah nanti kita videokan. Bukan kita menjadi artis. Ini adalah suatu kenang-kenangan dan bukti kami kerja nyata dan kami merakyat. Oke, terima kasih semuanya. Ayo kita dadah. Dadah. Mantap.